asyihatan alaikum fa iza ja'al khawfu ra'aitahum asyihatan alaikum fa iza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaihi wa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشهة على الخير Batallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Mereka pikir terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang berbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencari kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka pikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman pada Allah menghapus amalnya dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Siapa itu mereka? Adalah orang-orang kafir. Mereka kikir terhadap orang itu pelit, ya kan? Ketika dia biasa-biasa saja, tidak ada masalah apa-apa, dia pelit, kikir dia. Dan cueklah terhadapmu Muhammad. Tapi apabila datang ketakutan pada mereka, dia minta pertolongan kepadamu, ya kan? Dengan sungguh-sungguh dia seolah-olah tidak ada penolong selain pada kamu. Apabila datang kepadanya cobaan yang dahsyat, maka dia seolah-olah pingsan minta pertolongan ketika ketakutan itu. Hanya ketika ketakutan itu dia terbalik-balik matanya sehingga dia seolah-olah mau pingsan minta pertolongan. Tapi apabila hilang, ya apabila ditolong hilang ketakutannya, malah dia berbalik, ya kan, menyerang kamu kembali. Ya, mereka itu tidak beriman, ya karena dia tidak beriman. Cari kesalahan, ya cari kesalahan. Tajam lidahnya, memfitnah lagi, ya kan. Mereka itu tidak beriman. Dan semua amalannya ketika dia lemah lidahnya,
itu tidak berbekas baginya. Demikian itulah Allah memberikan menghapuskan segala amalan. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik. Orang munafik yang seperti ini. Ketika dia ditimpa musibah, dia minta tolong. Setelah hilang musibahnya, dia kembali kepada kemunafikan. Jadi orang munafik itu tidak dapat pertolongan dari Allah. Nah, kata orang Padang itu melepas anjing terjepit. Anjing itu merau-rau karena terjepit kakinya. Setelah dilepaskan, anjing itu menyala lagi, kemudian menggigit orang yang melepaskan dari jepitan itu. Inilah masalahnya seperti itu. Jadi ketika orang awak melapih anjing tersapi, pada dilapihkan anjing itu menggonggong lagi, kemudian menyala lagi, menggigit lagi malah puasa. Itulah contohnya. Ya sabuna ahzabalam yang abu wa iya til ahzabu yawaddu law annahum badu fil a'rab wa iya til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentang kamu, dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja. Ulang lagi. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentang kamu, dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja. Ya. Mereka itu adalah ditujukan kepada orang-orang munafik. Mereka mengira bahwa orang-orang yang mereka mengira golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun. Kalau dia kembali lagi, pasti dia yang bersekutu itu bersekutu dengan apa ini maksudnya? Bersekutu dengan Allah, ya kan? Dia berada di dusun-dusun. Pasti dia berada di dusun-dusun. Nah, jadi terus bersama-sama orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja. Ya. Jadi itulah. Ini tapi bukan Nabi Muhammad yang bilang ini. Sebenarnya
Muhammad itu. Jadi ketika Muhammad itu tidak ada, ya kan, dia leluasa itu menghasut orang-orang di dusun-dusun. Padahal Muhammad itu ada di situ, ada di kelompok orang Badui, tapi dia mengira bahwa Muhammad. Tapi kalau dia kembali lagi, dia seganlah kepada Muhammad itu, dia kan tidak akan berperang. Tapi kalau Muhammad itu tidak ada, dia berperang lagi. Apa yang diperanginya? Diperanginya adalah menebar fitnah, ya kan? Perang itu adalah menebar fitnah pada orang-orang di dusun-dusun Badui. Ya, apa yang ditebar fitnahnya? Si Muhammad itu pembohong, si Muhammad itu orang yang tidak benar, jangan diikuti. Itulah kira-kira seperti itu. Itulah orang-orang yang bersekutu itu dalam pikirannya itu selalu menjas apa yang dilakukan oleh Muhammad itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pula diri Rasulullah itu suri teladan dan suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Sungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Jika ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat, maka banyaklah mengingat Allah. Kenapa? Muhammad itu adalah sebuah contoh yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri Rasulullah, itu adalah sebuah contoh yang terbaik. Jadi kalau ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat, maka hendaklah banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Berzikirnya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad melalui kitabullah dan sunnah Rasul itu namanya berzikir. Mengingat Allah itu melalui itu. Di samping kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa yang ada di dalam la ilaha illallah, Muhammad itu mencontohkan tidak memperserikat Allah. Allah itu tidak berserikat. Muhammad itu adalah yang ditanamkan di dalam dirinya itu adalah benih kebaikan. Kalau kita mau menjadi selamat ketemu dengan Allah di hari kiamat, ikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad. Itu berarti banyak berzikir, banyak mengingat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah
رسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarkah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Ketika orang-orang beriman melihat orang-orang yang bersekutu tadi, orang-orang beriman melihat orang yang mempersekutukan Allah tadi, yang bersekutu dengan yang lain selain daripada Allah, mereka itu orang mukmin itu berkata, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, ya, jangan sampai bersekutu seperti itu. Dan maha benar Allah dan Rasulnya. Allah itu yang maha benar dan Rasulnya yang benar. Dan demikian itu akan menambah keimanan mereka dan keislamannya. Jadi melihat orang-orang yang, kalau orang-orang yang sudah beriman itu dia lihat, pasti melihat ya, oh ini orang mempersekutukan Allah, ini orang tidak percaya kepada Allah, atau percaya hanya sebagian saja, itu mempersekutukan Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Jadi ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan orang-orang mukmin. Ada yang menepati janji dengan Allah, dan ada di antara mereka yang antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji. Berarti mukmin yang benar itu. Terus pada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Ada yang gugur, tidak menepati janji lagi. Nah, ibarat orang pergi mau naik pesawat, sama-sama beli tiket, tetapi dia tidak jadi berangkat, membatalkan keberangkatannya. Itu namanya orang gugur. Ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Nah, ada yang menunggu-nunggu aja. Kalau kita mau mendapatkan hidayah, tunggu aja. Itu sebenarnya tidak benar itu. Bagaimana mau bisa hidayah itu dapat kalau kita hanya nunggu dapat hidayah dari Allah, padahal kita tidak berusaha untuk mempelajarinya. Hidayah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi 3 kelompok orang mukmin itu. Yang pertama, ada yang benar-benar beriman, menepati janji apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada yang sifatnya yang menunggu,
dan ada yang membatalkan, ya kan, membatalkan janjinya. Itu masalahnya. Jadi orang beriman itu belum tentu mulus kalau dia beriman saja. 3 kelompok beriman itu yang harus kita ada di dalam diri kita, menyaring supaya kita itu beriman kepada Allah. Kita kelompok mana nih? Kelompok yang benar-benar menepati janji, atau kelompok yang tidak menepati janji, atau kelompok yang menunggu? Dan kelompok itu. Jadi orang beriman itu jangan beriman kepada Allah, tetapi ada yang menepati janjinya, ada yang tidak. Ada yang sebenarnya, ada yang menunggu, ada yang tidak, yang membatalkan. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba alaihim. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena benarnya kebenarannya, dan mengazab orang-orang yang munafik jika dia kedaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah, ya kan? Janji Allah itu, ya apa janji Allah itu? Memberi balasan kepada orang, Memberi balasan kepada orang yang sidik, yang benar, orang-orang yang benar tadi, dan memberi balasan juga kepada orang munafik, ya kan? Atau Allah itu juga akan menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang. Nah, jadi kalau ketika dia munafik, kemudian sadar kemunafikannya, kemudian dia taubat, diterima oleh Allah. Tapi kalau dia tetap menjadi orang munafik, dia akan tetap dapat azab di hari kiamat. Waraddallahu allazina kafaru bi'aizihim lam layya. Ulang lagi. Waradallahu alladzina kafaru bighairihim la yanalu khairahu wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang berkeadaan mereka penuh kejengkelan karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ulang lagi.
Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Dan Allah menghalau. Menghalau itu artinya Allah, kalau orang kafir itu mau berperang dihalau oleh Allah. Jadi semuanya Allah, ya kan? Karena dia selalu jengkel, maka Allah yang halau dia. Seperti sekarang yang terjadi di Gaza, ya kan? Dia tidak pernah mau berhenti, mau memerangi umat orang mukmin itu. Nah, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang mukmin, dan Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi urusan masalah orang kafir yang kekeh, yang selalu ingin memerangi orang Islam, cukup Allah yang melindungi orang mukmin dari peperangan, ya, menghadapi si kafir tadi. Karena pertolongannya adalah Allah Maha Kuat dan lagi Maha Perkasa. Nah, ini sudah ada cerita yang seperti ini. Jadi Allah bukan membiarkan saja si kafir itu menyerang orang-orang mukmin, memerangi orang-orang mukmin, tetapi Allah itu dan menolong mereka. Nah, Allah itu Maha Kuat. Sekuat apapun pertahanan orang-orang kafir itu, tetapi Allah lebih kuat dan lagi perkasa. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab atau Bani Quraisy. Bani Khalizah. Dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab atau Bani Quraisy. Dia membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu, dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, akan sebagian yang lain kamu tawan. Dan Allah menurunkan ahli kitab, ya kan, ahli kitab dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu kan ada ahli kitab, ya kan? Kemudian apa lagi? Membantu mereka bergolongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka.
dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Ya. Jadi Allah menurunkan ahli kitab, ya kan, dari Quraisy, ya kan, ya, menanamkan rasa takut pada sebagian mereka. Ada yang dibunuh dan ada yang ditawan, ya kan. Jadi cara menurunkan orang-orang itu, ahli kitab itu, supaya dia ada orang yang menyampaikan kepadanya. Kalau dia masih bersedekah juga, dibunuh atau ditawan. Bisa kebalikannya, ahli kitab itu juga yang bersedekah, dengan itu dia berperang melawan orang-orang yang mukmin itu. Contohnya peristiwa yang terjadi ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, ya kan. Pimpinannya adalah ayahnya sendiri, si Azar, ya kan. Si Ibrahim ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bersekutu itu adalah orang-orang yang menyembah patung-patung itu. Makanya dia kebalikannya, ditangkap sama dia si Ibrahim ini yang menghancurkan patung-patung. Dia tawan si Ibrahim. Nah, dengan seizin ayahnya mengizinkan, silakan diberikan hukuman kepadanya kalau memang dia sudah melanggar aturan-aturan kemusyrikan. Nah, ya kan. Tadi dia api unggun, itu berarti ditawan, dibakar, ya, dibunuh, itu maksudnya. Tapi Allah tidak semudah itu. Allah itu tadi kan maha kuat, lagi maha perkasa. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk membunuh manusia yang benar tadi tidak bakal terbunuh. Allah itu melindungi mereka. Allah itu lebih kuat daripada mereka, daripada orang-orang musyrik kafir itu. Wa awrasakum arsda'ukum wa awrasakum ardahum wa awrasakum audahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha. Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewarisi kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dan dia mewarisi, ya kan. Siapa dia? Dia mewarisi. Dia, Allah itu mewariskan, ya kan, tanah-tanah mereka dan harta-harta mereka. Jadi ya, bumi, langit dan seisinya waris bagi orang-orang yang pewarisnya adalah orang-orang yang baik, ya kan. Dan Allah segala sesuatu berkuasa.
Kalau ada orang mengatakan bahwa ini tanah hak saya, ini milik saya, tetapi dia kafir Quraisy, kafir kepada Allah, ya, pewarisnya bukan dia, pewarisnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi pewaris bumi, langit dan seisinya itu adalah Allah, bukan orang kafir. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya. In kuntunna turina. Ulang lagi lah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatan dunya wa zinataha fata'alain wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mu'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ulang lagi. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mu'ah dan atau ceraikan kamu dengan cara yang baik. Hai Nabi Allah, katakan kepada istri-istrimu, jangan kamu hidup di dunia itu, ya kan, dan perhiasan-perhiasannya, ya kan, kalau hidup di dunia, ya kan, kembalikan kepada. Ulang lagi. Hai Nabi, bukan wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mu'ah dan akan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi kata Allah kepada Nabi, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu ingin mendapatkan kehidupan di dunia dan perhiasan-perhiasannya, maka akan kembalikan kepadamu mut'ah. Mut'ah itu adalah sebuah ikatan dengan cara yang baik. Jadi janji Allah dengan cara yang baik. Jangan hari ini kamu menikmati dunia, tetapi dikasihkan oleh Allah, janji Allah itu adalah yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Bukan perhiasan dunia, bukan dunianya, tetapi yang lebih baik adalah untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia.
Sadaqallahul azim. Hadis. Boleh. Lepas belum pakai baju, belum pakai apa. Belum pas.